Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kalian mati semuanya kecuali dalam keadaan muslim. Kita melanjutkan kajian kita kitab Risalah Al-Mu'awanah yang ditulis oleh Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pembahasan kita sampai kepada permasalahan faslun wa alaika bi imarati awqatika bi wadhaifil ibadat, yaitu perintah, saran, anjuran oleh As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad agar kita meramaikan, menggunakan waktu-waktu kita dengan dipenuhi ibadah-ibadah. Kita sampai kepada masalah walam anna lis-salati suratun zahirah. Salat itu ada surah zahirah, ada hakikah, ada gambaran secara zahir, ada yang batinnya. Sebelumnya kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, kepada para sahabat, keluarga baginda Rasulullah SAW, kepada para tabi'in, para ulama, para aulia, para masyayikh, guru-guru kita, khususnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani dan Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, dan khususan kepada muallif kitab Risalah Al-Mu'awanah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ahmad dan Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakati manwari ma'lumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, innal aurat takunu fil aktsari sholata naflin au tilawata qur'anin au qira'ata ilmin au dzikran au fikran. Wirid atau amal-amal yang dirutinkan itu, di antaranya kebanyakan yang dilakukan yaitu pertama salat nafil, yaitu salat sunnah. Ini yang biasanya dilakukan oleh para ulama, para aulia, muqarrabin. Jadi di antara hal-hal ibadah yang dijadikan wirid pertama yaitu salat sunnah. Jadi kalau kita pemahaman kita wirid ini biasanya tidak lari dari zikir. Nah, kan baca wirid dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebenarnya wirid itu artinya dari al-aurat. Maksudnya sesuatu yang dirutinkan dilakukan. Nah, ibadah-ibadah yang dirutinkan dilakukan. Bisa berupa pertama sholat sunnah, au tilawat Al-Quran, ataupun membaca Al-Quran. Tapi terus itu yang dijadikan
rutinitasnya. Au qira'ata ilmin, atau membaca ilmu, taklim. Tidak ada hari tanpa ilmu, tidak ada hari tanpa taklim. Taklim terus. Jadi Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, beliau dulu sebelum wafat, beliau bercita-cita kepingin meninggal bersama dengan di lingkungan murid-muridnya dan kitab-kitabnya. Biasa Muhammad begitu dia tiada hari tanpa ilmu, sampai ketika wafat beliau kepinginnya meninggal bersama dengan murid-muridnya dan kitab-kitabnya, tidak di tempat lain maksudnya. Nah, di situ ada murid-muridnya, di situ ada kitab-kitabnya. Dan betullah keinginan Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Mukalasani itu betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal di asrama, tentu asrama santri ya, di Mekah Al-Mukarramah pada sepertiga malam terakhir. Bulannya bulan Ramadan. Jadi sepertiga malam terakhir. Harinya hari Jumat. Bulannya bulan Ramadan. Tempatnya di Mekah Al-Mukarramah. Terus persisnya di antara murid-murid dan kitab-kitabnya, di ilmunya, di sekitar ilmunya ini tadi. Itu. Jadi hidupnya tak ada lain, ilmu. Ini jadikan wirid. Beliau itu di antaranya, beliau wiridnya, ilmu jadikan wirid, zikir jadikan wirid, Quran jadikan wirid, selawat jadikan wirid, sedekah jadikan wirid. Dia ambil di semua, ini dia ambil semua. Nah, itu luar biasa. Jadi bayangkan, semuanya didapatkan luar biasa. Beliau seorang yang soleh, zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alim, kaya, ganteng, dapat semua. Gimana? Ilmunya dapat, solehnya dapat, kayanya dapat, nasabnya zuriyah Rasulullah keturunan Sayyidina Hasan dapat. Ya. Kemudian gantengnya, wajahnya, surahnya dapat. Apa enggak? Luar biasa. Meninggalnya jamnya pas sebagus-bagus waktu, yaitu sepertiga malam terakhir di waktu sahur. Oh, belum kurang lagi. Sebagus-bagus hari, lahirnya di hari Jumat. Sebagus-bagus bulan di bulan Ramadan. Sebagus-bagus tempat di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian bersama dengan ilmunya, dengan di lingkungan murid-muridnya dan di lingkungan kitab-kitabnya. Itu macam sudah disetting sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa kayak begitu. Tidak semua. Nah, itu di antaranya. Itu adalah hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dengan beliau, dengan para aulia, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu diantaranya yang diwiridkan sholat sunnah, membaca Al-Quran, membaca ilmu, zikron atau zikir. Jadi thariqah itu tidak cuma zikir toh, ilmu juga thariqah. Terus sholat, yang penting ada gurunya, jadikan wirid. Zikran au fikran atau tafakkur, terus dirutikan tafakkur. Sebetulnya inilah perkara-perkara yang tidak ditinggalkan oleh para aulia, orang-orang dekat, para anbiya, al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, sekarang yang kita bahas apa? Yaitu pertama yang kita bahas tentang salat sunnah. Wa alam anna lis-salati suratun, anna lis-salati suratan zahiratan wa haqiqatan batinah. Sesungguhnya salat itu punya gambaran secara zahir, juga punya yang hakikoh secara batin. Nah, nih. Jadi sholat tuh jangan cuma lihat zahirnya saja. Rukuk, sujud, Fatihahnya semuanya itu orang munafik pun bisa bikin.
Orang munafik sholatnya di belakang Rasulullah SAW. Macam mana kita mengatakan orang munafik? Dia sholat di belakangnya Rasul. Kalau hanya sekedar zahirnya saja, kalah kita dengan orang munafik. Macam mana tak kalah tuh? Orang munafik sholat di belakangnya Rasulullah. Sampai orang-orang Rasulullah tuh tahu siapa yang munafik, siapa yang tidak. Sampai sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa tidak kita bunuh saja orang-orang munafik itu? Kan Rasulullah tahu, bukankah engkau tahu siapa yang munafik, siapa yang tidak? Kenapa kita tidak bunuh saja munafik itu? Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, yang tahu itu kan istilahnya kita yang tahu. Orang lain kan nggak tahu. Jadi nanti persangkaan orang kalau kita orang-orang munafik ini dibunuh, kata Rasulullah, nanti orang-orang akan menyangka anna Muhammadan qatala ashabah. Sesungguhnya Muhammad itu membunuh sahabatnya sendiri. Nah, padahal itu bukan siapa? Orang munafik. Orang munafik itu kan orang penipu. Penipu, nipunya nipu agama, pura-pura Islam. Apa itu? Kalau ke Islam gayanya Islam ya dukung Islam ke sana ikut kawan dia. Itu orang munafik. Mukanya saja, casingnya saja. Salat pun ikut, ya. Macam mana tak nampak. Jadi salat itu ada surah zahir dan ada hakikat batinah. Yang batinnya ini juga harus ada, Bu. Salat itu bukan cuma zahir saja, ya. Bukan cuma zahir saja. Wala yakunu lis-salati indallahi ta'ala qimatun hatta tuqima surataha wa haqiqataha kama yanbaghi. Salat itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau engkau betul-betul mendirikan secara zahirnya juga secara hakikat batinnya. Itu baru ada harganya. Dua-duanya harus nih. Secara zahirnya harus bagus betul, tumakninahnya betul, Fatihahnya betul, rukuknya, sujudnya betul, bacaannya betul, rukun-rukunnya tidak ada yang ditinggal secara zahir. Yang kedua, secara hakikat batin harus juga. Ini baru ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma suratuha fa ya al-arkan wal adab zahira minal qiyam wal qiraati war ruku'i was sujudi wat tasbihi wa nahwiha. Sedangkan surah gambaran salat secara zahir seperti apa? Rukun-rukunnya, adab-adabnya yang zahir, ya, adab-adabnya gimana? Sunnah-sunnahnya segala macam, berdirinya gimana, duduknya gimana, tahiyatnya gimana, duduk antara dua sujud gimana. Nah itu. Kemudian minal qiyam, di antara berdiri, bacaannya, rukuknya, sujudnya, membaca tasbih dan lain sebagainya. Doa-doa yang secara zahir ini termasuk surah gambaran salat secara zahir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini surah zahirah. Ini gambaran salat secara zahir. Jadi kalau ulama ini fikih, pembahasannya fikih. Makanya kalau menurut fikih, apakah salat itu? Salat itu yaitu suatu ibadah yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Ini urusan fikih. Nah, dia tidak masuk kepada hakikat batin. Di sini yang akan dibahas hakikat batinnya. Wa amma haqiqatuha fa ya al-huduru ma'allah. Nah, sekarang kita sampai di sini. Sedangkan hakikatnya itu apa? Oke lah. Zahirnya kita dah tahu semua, tapi dah tahu belum tentu betul. Yang dimaksud ibadah salat yang zahir itu saja tidak semuanya orang betul salatnya itu. Enggak semuanya. Itu masih butuh belajar. Belajar fikihnya harus. Taharahnya macam mana? Terus rukunnya apa sing waktu salat itu macam mana biar salat itu secara fikihnya tidak batal. Secara fikihnya salat itu sah. Itu sudah selesai, baru kita masuk kepada wa amma haqiqata fa ya al-huduru ma'allah. Sedangkan hakikatnya salat itu pertama hudur, hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Semacam kita umpamanya dipanggil sama Pak Bupati. Dipanggil. Datang Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kita depan. Perasaannya gimana? Saya di bupati kan gitu. Ada di dalam
memang interaksi, memang ada di situ. Bukan kita di rumah bupati di kantornya, itu namanya enggak nyambung, tidak hadir namanya. Tidak hadir. Orang sholat juga begitu. Ini gambarannya, maksudnya. Gambarannya begitu. Jangan sampai kita sholat ini macam orang baca doa sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tak nyambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam orang berdiri sendiri, tak ada siapa-siapa. Tidak menghadap siapa-siapa. Kan? Salat tuh. Coba sekarang macam mana kita salat? Apakah saya ini sedang berdiri sendiri, enggak menghadap siapa-siapa dan tidak ada siapa-siapa? Apa kita waktu itu hadir bahwa saya sekarang bersama Allah Subhanahu wa taala? Nah, gitu. Beda. Macam kita sholat sekedar macam orang sendiri, tak ada siapa-siapa. Takutlah, nah kan? Kau berarti sendiri, kau sholat sendiri. Tapi orang ketika sholat itu Allahu Akbar, berarti saya bersama Allah Subhanahu wa taala. Cuman bukan berarti orang harus membayangkan Allah itu seperti apa, duduk gini, tidak. Cuma hadirkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membayangkan zat Allah, enggak boleh. Jangan membayangkan zat Allah. Jadi Allah itu dekat sekali. Jadi ketika kita sholat, jangan kita semacam orang sekedar membaca doa, tapi Allah tuh jauh, saya sendiri aja lah di sini. Nah, itu susah. Enggak. Tapi Allah, kita ini hadir, betul-betul hadir bersama Allah. Hudur ma Allah. Hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas, ini satu. Ini awal daripada proses menuju kekhusyuan. Nah, jadi kalau kita benar, saya ini bersama Allah, nah, tentu kan sudah beda nih. Terlepas dia dah baca apa belum, terlepas dia dah paham apa belum yang dibaca, tapi itu sudah ada kedekatan. Ketika Allahu Akbar, belum baca, tapi dia sudah hadir. Saya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah beda. Belum baca nih. Setelah itu baru istilahnya membaca Al-Fatihah itu ibaratnya dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, baca juga subhanallah, subhanallah. Ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini kan? Nah, itu semacam dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Fatihah, baca surat itu. Bukan kita baca tak ada yang dengar. Allah dengar, Allah lihat, Allah dekat. Apa lagi? Dia justru lebih dekat dari kawan sebelah kita nih. Lebih dekat dari kawan sini, lebih dekat dari imam. Allah lebih dekat gitu. Jadi ketika kita membaca apa saja, ya Allah dengar itu. Ketika kita baca apa saja, cuma kadang-kadang kan kita lupa, enggak hadir hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya tak nyambung. Kadang fokus kepada alif lam ha mim dal gitu. Itu yang difokuskan. Alhamdulillah, itu fokusnya ke sana. Tapi tidak fokus kepada sekarang saya ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Susah memang. Memang kayak gitu harus belajar, memang susah. Memang harus belajar. Itulah pentingnya ilmu. Makanya kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, siapa yang dia menapaki jalan menuntut ilmu, berarti nanti Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ini begini, kan pakai ilmu semuanya. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dipahamkan masalah agama. Dia jadi suka ngaji, paham. Jadi tahu mestinya sholat tuh macam mana, kan gitu. Kalau kita tak ngaji, ya gitu-gitu terus sampai mati gitu. Sholat tuh apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca Fatihah, baca surat Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Terus sampai tahiyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tok sampai mati, tidak ada penambahan, peningkatan. Kenapa? Ilmunya tidak bertambah. Ilmunya enggak bertambah. Macam mana dia nak meningkat? Ya itu dianggap sudah mentok sholat, ya itu sudah. Sampai mati ya sudah itu sholat. Padahal itu baru zohirnya saja itu. Baru zohirnya saja. Orang-orang para ulama, para aulia, sholat rumahnya kebakaran.
sampai hangus habis, dia sujud tak bangun-bangun. Kalau kita jangan kan gitu, gigit nyamuk aja, udah bingung. Ini rumah hangus habis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kena panah, dia sholat Allahu Akbar, panahnya dicabut, tak terasa dia. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah dicabut panah, tak terasa. Itu luar biasa seperti itu. Itu apakah hanya sholat secara zahir? Ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Ibaratnya orang nih. Jadi kekhusyuan itu kan bisa menghilangkan rasa tentunya. Semacam orang, tahu saya gitu. Sekarang contoh saja satu. Kekhusyuan itu bisa menghilangkan indera, perasa indera kita ini bisa, kalau kita khusyuk, maka kadang-kadang indera kita itu semacam tidak berfungsi, bisa terabaikan. Contoh, kita hanya pendekatan pemahaman, bukan khusyuk di dalam sholat. Ada orang ngelamun habis ya. Ada orang lewat depannya atau digini-ginikan pun dia tak sadar tuh. Padahal matanya terbuka. Kenapa? Karena fokusnya ke tempat lain. Begitu tahapan dia tak tahulah. Begitu fokusnya dia. Semacam itulah ibarat pendekatan pemahaman khusyuknya itu. Makanya dikatakan orang tuh, tanda-tanda orang khusyuk itu dia tak tahu siapa orang sebelah kanannya, siapa orang sebelah kirinya, karena enggak fokus ke sana. Fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya harus belajar. Kalau tak belajar mana bisa? Nah, itu pentingnya ilmu. Kemudian wa ikhlasun niyah. Ikhlas, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Salat itu harus 100% karena Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa. Harus 100% karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Kalau masih terbawa ini, terbawa itu, malu sama orang, tak enak, ini, aduh, susah. Makanya kalau sholat tarawih itu paling cepat susut. Paling cepat susut sholat tarawih, Pak. Kenapa? Berangkatnya karena tak enak sama tetangganya. Tuh. Tidak karena Allah, enggak ikhlasnya, enggak full. Oh, pertama kawan-kawan ke masjid semua nih malam pertama, baiklah, tak enak apa gila kan? Tak enak pula. Orang pergi ke masjid, kita nonton TV, matikan, pergi kita ke masjid. Karena apa tuh? Ya enggak 100% karena Allah. Makanya kayak begitu tuh putus tengah jalan cepat. Maka lillahi ittasal wa maka li ghairillahi infasal. Apa-apa yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala maka dia akan terus nyambung. Terus nih. Tapi wa maka li ghairillahi infasal, apa-apa yang dilakukan karena selain Allah Subhanahu wa taala maka dia akan terputus di tengah jalan. Nah, itu masalahnya. Jadi ikhlas, harus ikhlas. Jangan karena yang lain ikhlas. Allahu Akbar. Ikhlas lillahi ta'ala. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain. Hadir hati sudah, dan ikhlasnya harus ikhlas. Kalau orang dah mulai pertama Allahu Akbar dah tak ikhlas, ini hadir susah. Hadirnya susah hadirnya. Ya Allah, berilah kami keikhlasan di dalam sholat dan di dalam ibadah-ibadah yang lain. Wal qasdu lillah. Dan ketika sholat itu yang dijadikan tujuan ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita sholat nih, kenapa sholat? Kalau tak sholat dosa, neraka kan gitu. Kan? Jadi sholat. Boleh orang beramal tuh takut surga, takut neraka tuh secara untuk orang awam boleh. Tetapi mestinya orang beramal tuh jangan karena itu. Kenapa nak sholat? Tujuanku ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi laporan. Sholat itu kan semacam laporan. Laporan sama Allah. Pagi-pagi bangun subuh, laporan dulu sama Allah sebelum kita ngapa-ngapain. Laporan. Ibaratnya gitu loh. Jadi tujuan kita sholat itu apa? Bukan hanya menggugurkan kewajiban. Kalau tak sholat dosa, bukan. Tapi saya mau ini bahasa yang biar mudah dipaham. Saya mau laporan sama Allah Subhanahu wa taala. Pagi, zuhur, matahari dah tergelincir. Ini dah waktunya laporan lagi nih.
supaya kita ini tak jauh larinya. Zuhur balik lagi, laporan sama Allah lagi, ketemu sama Allah lagi terus. Dan gitu asar menjamah udah kerja lagi, asar balik lagi bahasa sowan lah istilahnya. Jadi kita menghadap kepada Allah. Tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain. Jadi kemana nak? Kemana? Ke masjid. Apa maksudnya? Saya mau laporan maghrib. Nak laporan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Isya sebelum tidur laporan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu sama Allah, munajat kepada Allah nak tidur. Gitu. Tujuannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Enak jadi. Sekarang contoh orang pergi dipanggil oleh Pak Gubernur ke Tanjung Pinang. Macam mana rasanya? Dia ke Tanjung Pinang, kau nak ke mana? Saya nak ketemu Pak Gubernur, dipanggil. Dengan kau nak ke Pinang, nak ke mana? Entahlah nanti pokoknya ke Pinang dulu lah. Entah apa, entah belanja, entah apa. Lain, mutunya tuh lain. Walaupun sama-sama sampai ke Tanjung Pinang. Setelah dia sampai di Tanjung Pinang, ternyata diajak kawannya ke kantor gubernur, ketemu gubernur. Lain. Karena dari sini dia tujuannya, saya ke Tanjung Pinang ini nak ketemu gubernur, diundang oleh gubernur. Nah, bukan entahlah pokoknya ke Pinang dulu. Nah, jadi macam tujuannya ini bukan ke sana. Istilahnya pemimpin tertinggi di sana tuh gubernur. Mestinya kita ke sana, tujuannya siapa? Ini tujuannya. Begitu juga dengan ibaratnya dikiaskan untuk mempermudah pemahaman. Ya, ketika kita sholat itu tujuan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wal iqbalu bikunil himmati 'ala Allah Ta'ala. Kemudian orang ketika sholat itu harus betul-betul menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala bikunil himmah, 100% bulat, betul-betul aku sholat ini pokoknya 100% ini memang bulat, himmahnya ini memang ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada yang lain. Tak ada karena ini, karena itu, karena pokoknya Allah saja sholatnya. Ketemu Allah saja. Bikun hilma. Enggak ada karena lain macam-macam. Biar rezekiku lancar, biar ini ala itu efek samping saja. Sholat itu menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Tak usah nyabang-nyabang dan sebagainya, tak usah. Bulat, himmahnya harus tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa jam'ul qalbi alaih, dan mengumpulkan hati ini pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati ketika sholat tak usah terpecah-pecah. Sikit mikir hutang, sikit mikir bisnis, sikit banyak mikir politik, sedikit banyak mikir ini, mikir itu, tak usah. Ini tepikan dulu. Jadi hati ini pada waktu itu tak usah kemana-mana, harus tertuju kepada satu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ini kan sholat, hati kita tak kita fokuskan. Jadi masih mikir ini sambil mikir ini. Ikhlas sholat, ikhlas sudah. Tapi masih hati ini masih kemana-mana, nyambang-nyambang kemana, masih mikirkan ini, mikirkan itu, gaji belum turun, apa segala macam, segala macam, banyak risau. Ini harus dihilangkan semuanya. Allah di hati ini, Allah itu saja, tidak ada yang lain. Dunia menyebabkan qalbi alaih, mengumpulkan hati ini, yaitu tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ayyakuna fikruka maksuran ala salatika fala tataddas nafsaka bighairiha. Pikiranmu, jadi kan ini ada hati, ada pikiranmu itu harus maksuran, terfokus kepada salatmu. Jangan engkau berbicara pada dirimu untuk selain sholat. Pikiran nih harus fokusnya kepada sholat. Hati hudur, pikiran ini dengan pikiran berarti kita macam mana kita tadabbur, kita pahami, kita alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian banyak-banyakan harta, berlomba-lomba cari harta yang banyak, ya kan? Ini pikirannya main. Alhaakumut takatsur,
telah melalaikan kalian berlomba-lomba di dalam mencari harta. Jelas orang ini kalau berlomba cari duit tentu akan melalaikan ibadah. Pikiran main. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang kubur, baru kapok, baru berhenti gitu. Setelah berlomba-lomba ini tetap nih. Ini di dalam Al-Quran, ayat ini kita baca sering, hafal, tapi tak difikirkan. Ya toh? Coba kita pikirkan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau kita pikirkan, habis itu kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ternyata gila juga. Berlomba-lomba cari duit banyak, hatta zurtumul maqabir, sampai mati nanti baru tahu. Orang-orang gila-gila cari duit, tak peduli apa halal haram, tak mau tahu, hembat aja. Itu nanti berhentinya kalau sudah mati, baru dia berhenti, baru tahu. Itu sudah disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamu, summa kalla saufa ta'lamun. Sungguh kalian nanti akan tahu, sungguh kalian nanti akan tahu. Kalau law ta'lamuna ilmu yakin, maka ketika engkau nanti tahu dengan ilmu yakin, la tarawunal jahim, engkau akan melihat neraka jahim. Summa la tarawuna ha'inal yakin, summa la tus'aluna yawma idzin anin, dan engkau yakin nanti pada suatu saat engkau akan melihat betul-betul neraka jahim itu. Kau baru tahu kok. Sekarang lomba-lomba lah kau cari duit itu sebanyak-banyaknya. Lomba-lomba ini sekian ini. Tapi nanti engkau yakin, seyakin-yakinnya kata Allah, engkau akan melihat neraka jahim. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im, dan sungguh kalian nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu, di akhirat nanti, 'anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Baru kau tahu. Sekarang nak berobot proyek, nak peduli haram yang penting kan engkau tengok besok di akhirat macam mana hisabnya. Orang kaya tuh besok, orang miskin udah masuk surga semua. Orang kaya masih dipending dulu, masih ditahan dulu orang kaya. Terlalu banyak proyek, dia tahan dulu, tidak bisa masuk. Auditnya nanti belakangan kau, audit belakangan. Yang miskin tak punya duit, apa nak diaudit lagi kita? Nah, masuk surga, masuk surga. Kena kaya, bentar, audit dulu, nanti tunggu. Sampai penduduk orang-orang miskin masuk ke surga semua, orang kaya masih ngantri. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im, sungguh nanti kalian di hari itu akan ditanya tentang kenikmatan itu tadi. Kita orang beriman ini jangan gila-gila sangatlah dengan harta dunia ini. Tak usah. Perut ini bukan besar sangat, paling satu hari 3 piring itu udah banyak. Kadang kalau dah tua pun makan banyak sakit perut, tak makan sakit perut. Susah orang tua ni kadang-kadang, kan? Apalagi nak semua nak dimasukkan gini, ha? La ilaha illallah. Umurnya tu tidak sepanjang rakusnya. Umurnya tidak sepanjang rakusnya. Rakusnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun. Cita-cita kau tinggi kali, tahun depan belum tentu kau masih hidup. Itulah namanya tulul amal, terlalu panjang angan-angan. Wa takunu muta'addiban bi adabil munajat ma Allah taala. Pikiran kita harus fokus kepada salat. Apa yang kita baca kita fahamkan. Kemudian setelah itu kita juga harus jaga adab. Jaga adab. Karena ketika orang sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang jangankan menghadap Allah, kita pergi dipanggil Pak Camat. Panggil Pak Camat, ayo kita pergi kantor. Datang ke tempat Pak Camat, kita duduk, kaki kita angkat dekat kursi. Kira-kira macam gitu, kira-kira berani kira-kira. Kau kata Pak Camat, pergi. Dengan Pak Camat kita jaga adab. Ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Pak Camat, yang menciptakan Pak Bupati, yang menciptakan Pak Gubernur, Pak Presiden itu yang bikin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita nak kurang ajar pula. Jadi ini adab yang harus diperhatikan. Kan luar biasa. Jadi semuanya ini fokus. Makanya maksudnya al-hudur ma Allah ini intinya.
Ketika orang kita ada bersama Allah Subhanahu wa taala, tentu kita kalau kita betul-betul yakin mantap, tentu kita jaga adab, malu kita. Nah gini. Kadang-kadang kita begitu malunya kalau dengan orang, kita nak toleransi kena ngomong gitu. Adab. Ada orang hebat depan kita, entah siapa kita, ini kawan sebelah ngajak ngomong. Adab, jaga adab dengan yang di depan. Kita sama Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Mulutnya baca maaf, hatinya tak beradab. Mikir kantor, mikir pasar, mikir sandal, mikir tas, mikir hutang, mikir pasar, semua dipikir ya. Kok macam mana? Allah melihat batin. Bukan Allah itu melihat zahir saja. Ketika kita sadar Allahu Akbar, Allah itu kan lihat batin kita. Apa tak lucu, coba bayangkan. Kalau kita pikir itu lucu, ada orang sholat, dia menghadap Allah, Allah ini tahu batin gitu. Tahu mau kemana, di dalam dia. Yang ini mikir pasar, yang ini mikir utang, yang ini mikir motor, yang ini kredit mobil, yang Allah tuh nampak, Allah tahu. Kenapa orang tidak pergi ke sana? Ini namanya muraqabah. Jadi jangan kita pikir Allah tuh cuma, itu kan namanya kita lupa. Jangan kita pikir Allah ini cuma perhatian zahirnya saja. Rukuknya bagus, sami Allah liman hamidah, i'tidalnya bagus. Tapi hatinya kemana-mana, dikira Allah tak tahu. Allah tahu. Mestinya kan kita. Kalau kita depan Pak Camat boleh lah, depan Pak Camat, ya Pak, siap Pak. Tapi hatinya tak mikir apa di sini, tak tahu. Tapi di hadapan Allah mana bisa kayak gitu. Engkau ni mulut engkau begini, tapi hati engkau kemana-mana. Ini. Jadi harus jaga adabnya munajat bersama Allah Subhanahu wa taala, dijaga adabnya. Qala alaihi salatu wassalam innamal musalli munajin rabbah wa qala alaihi salatu wassalam idza qama al-'abdu ila salati aqbalallahu alaihi biwajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang salat itu orang yang bermunajat. Munajat itu artinya berbisik-bisik. Arti aslinya munajat itu berbisik-bisik. Maksudnya jadi orang yang sholat itu adalah orang yang berbisik-bisik kepada Tuhannya. Maksudnya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita ngobrol dengan Pak Camat, macam mana? Tentu kita fokus. Nah gitu. Orang sholat itu orang yang bermunajat atau bahasa aslinya berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza qama al-'abdu ila salati aqbalallahu alaihi biwajhi. Kalau ada seorang yang sholat, seorang hamba ketika sholat, maka Allah Subhanahu wa taala menghadap kepadanya dengan zatnya. Ketika seorang sholat, ini Allah menghadap kepada hamba tersebut dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang sholat? Allahu Akbar. Ini Allah betul-betul menghadap. Tapi kita jangan sampai membayangkan seperti mujassimah, tidak. Tapi yang jelas Allah ada waktu itu bersama dengan kita. Ya, ada di dekat kita. Kita sedang menghadap kita. Jadi lucu. Allah berada dengan kita. Aqbala, menghadap ke kita. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan hanya menghadapkan secara zahirnya, tapi batin juga. Allah menghadap kita, tapi batin kita menghadap kemana? Jadi nggak nyambung. Macam contoh sekarang, saya semuanya dengan Bang Taslim ketemu ngomong gini. Saya ngajak ngomong. Ini Bang Taslim kemana-mana lari gini. Ini orang gimana? Diajak ngomong kok tambah yang ke sana, ngobrol ke sana, lihat ke sana, yang serius sini, lihat sini. Orang ngomong kok dibiarin. Jadi Allah Subhanahu ini untuk mendekatkan pemahaman saja. Jadi ketika satu orang dengan orang ini melakukan dialog, tentu dia saling berinteraksi. Bukan yang satu ngomong, yang satu entah kemana-mana ngadap ke sana main ini dan lain sebagainya. Nggak nyambung. Jadi seorang ketika sholat namanya munajin rabbah, sedang menghadap, berdialog, berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang fokus kepadanya. Aqbala biwajhih. Jadi menghadap dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam hadis ini disebutkan. Wala yanbaghi an tastaghila binaflil mutlaq fi waqti naflin warada fi sunnatil mutahharah min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
au qawlihi hatta tati alal adadil akmal minhu. Kemudian adalah satu lagi yang perlu diperhatikan. Janganlah seseorang menyibukkan diri dengan sholat sunnah mutlak di waktu sholat sunnah yang sudah ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Maksudnya gitu. Umpamanya ba'diyah isya, ya kan? Atau ba'diyah maghrib, atau sholat duha. Sholat duha dulu selesaikan berapa rakaat, habis itu baru sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini boleh usolli sunatan lillahi ta'ala. Tapi sunnah-sunnah yang asli ada tuntunan dari Rasul itu lakukan dulu. Ba'diyah isya dulu lakukan dulu. Nanti tahajud dulu. Terus itu sudah semuanya yang sunnah, baru ditambah sholat sunnah mutlak. Terserah mau berapa rakaat, kuatnya berapa. Makanya kemarin kita nengok sholatnya orang-orang soleh terdahulu luar biasa. Hitungannya luar biasa sampai tidak masuk di akal, ya, karena itu berupa karomah. Famin dzalika adadur rakaat allati waradat qabla al-maktubat wa suhuratuha tuni an dzikriha. Jadi di antara salat-salat sunnah yang harus didahulukan, ya ini kalau dibahasa di sini maksudnya menjadikan salat sunnah itu menjadi aurat, ini salat tambahan, bukan hanya sekedar yang biasa tuntunan dari Rasulullah, qobliyah badiyah, duha, witir, tahajud, ya kan? Ini memang yang memang sudah sunnah dari sunnah baginda Rasulullah SAW. Tapi setelah ini semua tambah lagi, itu baru hebat. Kita yang ini aja komplit dah, luar biasa. Ini nak kena tambah lagi satu malam 20 rakaat selain sholat sunnah-sunnah yang sudah jadi tuntunan Rasulullah ini, tambah 20 rakaat selain ini, tambah 30-50 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Musta'an. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik, hidayah dan inayahnya untuk menjadi hamba-hamba yang soleh seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjut insyaallah lagi di pertemuan yang akan datang. Wa min dzalika sholatul witri wa ya sholatul tsabitatul muakkadah wa qad dzaba ba'dul ulama illa wujubiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Wa qala alaihi salatu wassalam al-witru haqqum haqqun wa man lam yutir falaysa minna fa aktsaruha ihda asyarata rak'ah wa aqallu ma yanbaghi ay yaqtasira ali salatu rakaat. Wa fi'lu panjang insyaallah kita lanjut nanti. Ini akan membahas tentang salat sunnah apa saja yang akan ditekankan untuk dilakukan. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita untuk kita bisa mencontoh menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang saleh-saleh, yaitu dari umat-umat dari kurun-kurun yang terdahulu, dari periode salaf mulai periodenya baginda Rasulullah SAW dan salafus saleh, periode salafus saleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.